Hari ini kita akan coba buat kopi susu. Jadi kalau bicara kopi, kita sebenarnya banyak masih yang harus kita ulik lagi. Karena kopi itu banyak hal yang belum kita ketahui, dari cita rasa, jenis baru ataupun hal-hal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayu Mahunang, saya petani kopi, saya anak petani kopi. Kami di sini bercocok tanam kopi Arabica. Kenapa Arabica? Ya pasti karena di sini cocok, karena habis itu ada budaya turun temurun dan lingkungan. Saya orang kebanyakan. Saya sudah bertani dari kecil. Kultur keluarga kami memang seorang petani. Jadi kami memiliki 2 lahan perkebunan di 2 daerah yang berbeda. Yang pertama di Aceh Tengah dan satu lagi di Bandar Muria. Jadi awal mula kopi itu sampai di Aceh, dia dibawa oleh Belanda. Kontur tanah sama dataran yang kita miliki kan cukup tinggi. Kita di dataran 3.400 di atas permukaan laut. Jadi tempat kita sangat cocok dengan Arabica. Apalagi kita punya sejarah dengan punya ladang ganja. Kenapa saya berani bicara seperti itu? Karena kopi adalah istri dari pohon ganja itu sendiri. Nah, jadi kan contoh batangnya seperti ini. Waktu zaman dulu kita punya sejarah di daerah kita. Batang kopi satu mempunyai satu suaminya di sini. Batang ganja tadi. Karena dia menjaga kopi dari hama-hama. Kalau sekarang kan banyak yang sudah terkena hama kayak gini contohnya kan. Kalau ada ganja di sebelah dia, dia pasti jaga istrinya. Kayak itulah kenapa perumpamaan kalau pohon kopi itu adalah istri dari batang ganja itu sendiri. Jadi ini namanya sekarang pelongohon kalau di daerah kami. Daerah Gayo ini sebutannya pelongohon. Sekarang inilah pengganti pohon ganja tadi. Kenapa ini cocok? Karena dia kalau dia daun-daunnya dia turun ke bawah, dia bisa menjadi pupuk sebagai penyejuk pohon kopi dari terik matahari waktu masa kemarau. Dia membuat pohon kopi tidak cepat tua, tidak cepat layu. Jadi di kita ini punya budaya tersendiri dia di daerah kita. Jadi kebun kopi ini juga mempererat silaturahmi antara satu keluarga atau satu kampung. Kenapa dia dibilang mempererat silaturahmi? Di sini ada budayanya sendiri. Kita namanya mujamu. Mujamu itu artinya kita ngajak saudara kita, sanak-sanak famili kita atau tetangga-tetangga kita untuk masuk ke dalam kebun. Kalau waktu panen tuh kita selesaikan kebun kita. Habis itu kita selesaikan kebun yang satu lagi, kebunnya saudara kita atau tetangga kita. Itu jadi mempererat silaturahmi antara keluarga, tetangga, dan sanak famili lainnya. Di sini walaupun apapun pekerjaannya, walaupun dia pegawai negeri ataupun bekerja di swasta, pasti memiliki kebun kopi. Saya sekarang di jenjang S1 perkuliahan di teknik lingkungan. Jadi saya dari kecil saya memang dibiayai dari hasil pertanian kopi. Dan insyaallah masih dari situ sampai sekarang. Kopi itu menurut saya itu teman cerita, karena kami di sini kemanapun pasti ada kopi untuk teman cerita kami. Karena dari kecil saya sudah minum kopi sambil bercerita bersama orang tua, kakek nenek saya, keluarga dan tetangga, teman-teman, apa semua anak famili. Kami bercerita pasti dengan kopi. Kalau sekarang kan udah keren, ada kopi bisa PCT kan, ada jenis-jenis, banyak jenis kayak Sanger apa gitu kan. Kalau kami dulu kopi itu
cukup diseduh air panas, dikasih gula, itu diseruput, udah nikmat sekali. Apalagi kalau kita dulu roastingnya kan masih roasting cara sederhana, menggunakan kuali, kayu bakar, dan langsung digongseng di situ langsung. Setelah digongseng, kopi langsung kita pindah dari kuali panas tadi langsung ke lusung tadi. Di situ kita namanya kalau bahasa sini ditutu atau ditumbuk, itu sampai halus. Dan setelah halus sudah bisa langsung kita seduh dengan air panas dan gula. Sekarang berbeda kayak dulu. Kalau sekarang kan banyak varian-varian kopi ya itu. Jadi ada cappuccino, ada Sanger, ada P60, ada wine. Kalau dulu kita cuma tahu satu kopi. Kopi itu dibuat ya untuk bicara, sederhana cara buatnya. Itulah kopi tubruk. Kopi yang sederhana, lugu, tapi kalau kita mengenalnya lebih dalam, maka kita akan terpikat dengan aroma dan kenikmatannya.